Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga di sana kalian sehat selalu. Di sini kami membuat video ini bertujuan untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang jurnal yang berjudul Karakteristik Fisikokimia Tepung Daluga Sirtosperma merkusi, hasil modifikasi fermentasi bakteri asam laksa dan head moisture treatment, yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri, yaitu Ferusipa Herlusiana, dan ada juga Dewi Wijayanti, Alianti Mulyani, dan Destiny Turama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini saya akan membahas tentang daluga itu sendiri, kemudian ada modifikasi yang dilakukan oleh peneliti ini. Kemudian yang pertama itu ada daluga. Nah, daluga ini merupakan umbi-umbian yang banyak ditemukan di Kepulauan Siau, Manado, Sulawesi Utara. Mereka itu memakan daluga sebagai bahan pokok mereka. Kan kalau kita mah makan pakai beras, nah kalau mereka itu bahan pokok mereka diganti dengan daluga. Nah, di dalam daluga ini memiliki kandungan karbohidrat sekitar 89,58%. Ini tuh dapat berpotensi. Nah, karbohidrat yang tinggi ini dapat berpotensi sebagai bahan baku pati resisten atau disingkat dengan RS. Nah, RS sendiri apa sih? Nah, RS ini merupakan pati yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan dan juga asam lambung. Nah, jadi setiap kali kita makan pati ini, nah pati ini tuh langsung menuju ke usus besar dan difermentasi. Jadi manfaatnya itu mencegah kanker usus besar. Juga jika kita memakan terlalu banyak pati ini, pati ini tuh tidak akan membuat perut kita itu sembelit. Selanjutnya ada HMT atau Head Moisture Treatment. Kita kan sebelumnya membahas tentang RS. Nah, RS ini sebenarnya dalam setiap bahan pangan memiliki kandungan yang rendah, sehingga banyak dilakukannya modifikasi secara fisik, enzimatis, kemudian ada biokimia dan juga kimia untuk meningkatkan kandungan RS dalam bahan pangan. Nah, di dalam penelitian ini peneliti menggunakan modifikasi fisik, yaitu head moisture treatment, karena prosesnya yang sederhana juga tidak memerlukan bahan kimia. Nah, head moisture treatment ini dilakukan dengan mengkombinasikan antara kadar air kurang sekitar 35% dan suhu pemanasan di atas suhu transisi gelas, tetapi masih di bawah suhu gelatinasi pada durasi waktu tertentu. Nah, di sini kan kita bingung ya, transisi gelas itu apa, kemudian gelatinasi juga apa. Nah, suhu gelatinasi juga apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan transisi gelas itu, bahwa transisi gelas merupakan keadaan suatu polimer yang mengalami perubahan dari keadaan yang tadinya kaku menjadi lunak seperti karet. Kalau dikaitkan dengan pati, dengan tepung, nah ini itu tepung itu akan mengalami kelengketan dan juga penggumpalan. Kemudian suhu gelatinasi itu apa? Nah, suhu gelatinasi itu merupakan proses pemanasan yang akan menyebabkan granula dalam pati itu menjadi semakin membengkak karena penyerapan air semakin banyak. Juga tidak dapat berubah bentuk ke semula karena perubahan struktur tadi.
Selanjutnya itu yaitu Lactobacillus plantarum. Nah, menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Jenny dan kawan-kawan tahun 2012 menyebutkan bahwa modifikasi fisik dan juga modifikasi enzimatis dapat menyebabkan peningkatan RS pada tepung tanduk pisang. Kemudian sehingga penelitian ini menggunakan modifikasi fisik dan juga modifikasi enzimatis yang dibantu oleh Lactobacillus plantarum. Lactobacillus plantarum ini merupakan bakteri amilolitik yang menghidrolisis substrat fatty dan dapat memproduksi enzim amilase, enzim pulanase, dan juga asam laktat. Nah, enzim amilase yang diproduksi oleh L. plantarum dapat menyebabkan terjadinya perubahan struktur granulopati menjadi semik kristal dan menurunkan suhu gelatinasi. Yang terakhir, tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini untuk memodifikasi daluga menjadi tepung dengan berbagai metode, juga menganalisis karakteristik fisikokimia tepung daluga. Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi modifikasi dalam rangka cara peningkatan RS. Hal ini sangat penting sebagai langkah awal pengembangan daluga sebagai pangan fungsional. Nah, kemudian saya akan menjelaskan metode dari jurnal ini. Yang pertama itu ada bahan dan alatnya. Di sini ada bahan-bahan yang cukup banyak sekali dan beserta alatnya ya. Yang pertama itu bahan ada ubi daluga, ada enzim peptin, ada enzim asam amilase, ada enzim amiloglukosidase, ada buffer fosfat K6, ada amilosa, ada asam sulfat oksat, ada aquades, ada buffer sodium asetat pK 4,75, kemudian ada asam asetat, larutan iodin, larutan fenol 5%, larutan ada HCl pekat, ada etanol 95%, ada aseton, NaCl, NaOH, buffer KCl, HCl pH 1,5, kemudian ada KOH 4 molar, kemudian ada kertas saring. Nah, selanjutnya ada alat-alatnya. Nah, di sini ada alat pemotong seperti slicer, kemudian ada oven, ada autoclave, ada tin dismill, ada ayakan 80 mesh, ada inkubator, ada centrifuge, kemudian ada neraca analitik, ada hot plate, ada pH meter, ada vortex, kemudian ada spektrofotometer, ada degustator, kemudian yang terakhir ada refrigerator. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan langkah-langkah dari pembuatan ini. Yang pertama itu ada modifikasi daluga. Nah, di sini yang pertama itu daluga itu diiris dengan ketebalan kurang lebih 5 mm. Karena kemudian daluga itu direndam dengan larutan NaCl 1% selama 60 menit. Nah, setelah proses perendaman tersebut, irisan daluga itu dipisahkan dari larutannya, kemudian dicuci dengan aquades sebanyak 3 kali. Nah, irisan daluga itu kemudian dikeringkan dengan menggunakan oven 70 derajat Celcius selama 16 jam. Nah, kemudian ditepungkan dengan pin dismill 80 ml. Nah, di sini itu ada 2 metode modifikasi daluga, yaitu dengan menggunakan oven selama 16 jam 100 derajat Celcius dan autoclave 60 menit dengan 121 derajat Celcius. Nah, proses menggunakan autoclave yaitu selanjutnya dikeringkan dengan tie dryer bersuhu 50 derajat Celcius selama 5 jam. Nah, kemudian kedua sampel tersebut selanjutnya dihaluskan dan diayak dengan saringan berukuran 80 mesh
Nah, 250 gram irisan daluga itu direndam dalam larutan etanol 80% selama 30 menit. Nah, setelah itu dicuci dan aquades steril sebanyak 3 kali. Selanjutnya, irisan daluga itu difermentasikan dengan starter selama 18 jam. Nah, setelah itu lalu dipisahkan dari cairan fermentasinya. Irisan daluga itu kemudian dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 5 jam. Nah, sampel dihaluskan dan diayak dengan 80 mesh. Kemudian di sini ada analisis karakteristik fisikokimia tepung daluga. Nah, di sini tuh fisikokimia ini tepung daluga hasil modifikasi dianalisis kadar serat pangan, kadar amilasanya, nah kadar pati resisten, dan analisis profil gelatinisasinya. Nah, selanjutnya ada analisis statistik. Nah, di sini itu data dianalisis menggunakan analisis keragaman atau ANOVA. Nah, lalu jika terdapat perbedaan yang nyata secara signifikan, maka dilanjutkan dengan uji Duncan pada level 95%. Alfa sama dengan 0,05. Nah, kemudian data diolah menggunakan perangkat lunak seperti SPSS 22.0. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada komposisi kimia tepung daluga alami. Bisa dilihat di PPT-nya ada tabel 1, yaitu komposisi umbi daluga dalam persenan BK. BK itu bahan kering. Nah, komposisinya itu yang tertinggi itu karbohidrat dengan kadar 83,55%. Nah, kalau pada pati daluganya itu sendiri kandungannya itu 99,47%. Diperoleh dari proses ekstraksi, dilanjutkan dengan perendaman dan pengeringan. Proses ekstraksi dan perendaman ini dapat menyebabkan berkurangnya dan hilangnya protein. Menurut Puncanon dan Dudeside pada jurnalnya mengemukakan kandungan protein pada pati beras itu sebesar 0,38%, dinilai jauh lebih rendah dibandingkan dengan tepung berasnya, yaitu 6,22%. Kemudian pada pati beras saat diisolasi ini ditandai dengan berkurangnya komponen protein dan kadar abu. Nah, maka dari itu tepung daluga ini dijadikan pengganti makanan pokok oleh Kepulauan Siau, masyarakat Kepulauan Siau, karena kandungan karbohidratnya sangat tinggi. Lalu yang kedua, berpotensi sebagai bahan baku yang kaya akan pati resistennya, sehingga meningkatkan nilai produk pangannya. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kadar serat pangannya. Nah, pada grafik 1 ini ada HMT autoclave. HMT itu heat moisture temperatur atau perlakuan kelembapan panas. Nah, itu dengan kadar serat pangannya itu 18,55%. Dan perlakuan fermentasi HMT ini kadarnya itu 17,99%. Berbeda dengan TDHMT yang menggunakan oven, yaitu 16,55% kadar serat pangannya, dan tanpa perlakuan itu 15,0,4%. Perubahan kandungan serat ini disebabkan oleh autoclave. Nah, HMT dengan autoclave dan oven
itu dapat meningkatkan kadar serat pangan tepung daluga. Nah, menurut Amado melalui fermentasi Lactobacillus paracasei, FnO32 itu dan HMT 16 jam pada tepung jawut dapat meningkatkan pati resisten hingga 3 kali lipat. Nah, sedangkan pati pisang perlakuannya itu HMT itu selama 60 menit meningkatkan 13 kali lipat. Nah, peningkatan kadar serat pangan modifikasi ini diduga oleh pati resisten yang ikut terukur sebagai bagian dari serat pangan yang tidak terlarut. Nah, menurut Salijati, pati resisten itu adalah serat pangan yang tidak larut namun memiliki fungsi fisiologis yang sama dengan serat pangan yang larut. Nah, menurut Chung pada tahun 2009 melaporkan bahwa pada proses HMT itu terjadi interaksi antara amilosa sehingga membentuk struktur yang kuat. Nah, banyaknya rantai pendek itu yang terbentuk itu memudahkan terjadi proses retrogradasi, membentuk struktur baru dan lebih stabil. Nah, menurut Kartika Sari dalam penelitiannya, proses fermentasi itu menghasilkan enzim amilase yang menghidrolisis rantai linier pada amilosa maupun rantai linier amilopektin yang menjadi lebih pendek. Hal ini jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses fermentasi ini yang dikombinasikan dengan HMT itu tidak berpengaruh terhadap peningkatan kadar serat pangannya. Nah, pada penelitian Kartika Sari ini belum menguji kadar aktivitas enzim amilasenya, sehingga kita tidak mengetahui berapa sih pati yang terhidrolisis oleh enzim tersebut. Yang ketiga itu ada kadar amilosa. Nah, bisa dilihat dari grafiknya, bisa dilihat di PPT juga bahwa TDHMT oven dengan fermentasi HMT tidak berbeda dengan yang tanpa perlakuan, tapi berbeda dengan yang menggunakan autoclave. Nah, perlakuan TDHMT autoclave ini memberikan kadar amilosa yang tertinggi dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kadar amilosanya. Diketahui autoclave itu memiliki suhu dan tekanan yang tinggi yang menyebabkan hidrolisis pati linier amilosa dan rantai percabangan alfa 1,6 bagian luar amilopektin menjadi fraksi linier yang lebih pendek. Nah, menurut Agustin ini melaporkan bahwa pati daluga modifikasi ini dengan menggunakan autoclave dan HMT ini memiliki kandungan amilosa yang berkisaran antara 39,89% sampai 72,48%. Dan nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan tepung daluganya. Nah, untuk meningkatkannya diduga memerlukan suhu atau waktu pemanasan autoclave yang lebih tinggi dibandingkan dengan patinya. Lalu pada perlakuan HMT dengan menggunakan oven dan fermentasi BAL yang dilanjutkan dengan perlakuan HMT yang ternyata tidak berpengaruh terhadap peningkatan kadar amilosa. Nah, menurut Dekad pada tahun 2016 itu melaporkan bahwa kadar air, suhu, lama pemanasan, dan sumber pati itu adalah faktor yang berpengaruh terhadap variasi peningkatan kadar amilosa selama proses modifikasinya. Pada saat fermentasi itu terjadi hidrolisis antara pati oleh enzim amilase
yang menjadi HMT fraksi linear rantai pendek. Nah, amilosa ini mengalami pemotongan lebih lanjut, maka pada saat pengujian tidak terdeteksi sebagai amilosa, tapi diduga sebagai gula produksi. Pembahasan yang keempat itu yaitu kadar pati resisten. Bisa dilihat pada grafiknya bahwa pada perlakuan fermentasi HMT itu tidak berpengaruh terhadap pati resisten, tetapi HMT autoclave ini menghasilkan peningkatan pati resisten hingga 2 kali lipat dari tanpa perlakuan. Nah, proses fermentasinya itu dengan Lactobacillus plantarum BSL dilakukan selama 18 jam. Diduga dapat menghasilkan lebih banyak gula sederhana yang dapat menghambat proses heterogradasi. Akibatnya, kadar pati resisten ini dihasilkan fermentasinya itu menjadi lebih rendah. Nah, peningkatan kadar pati resisten itu terjadi pada tepung daluga yang hasil modifikasi, disebabkan karena ada proses pemanasan pada suhu tinggi yang menyebabkan suspensi pati mengalami gelatinisasi, yang akhirnya menimbulkan diasosiasi double helix dari amilopektin, peluruhan serta pelepasan amilosa dari granulanya. Terus dilaporkan oleh Pratili pada 2017 bahwa HMT dapat berpengaruh terhadap perubahan struktur pati yang berkaitan dengan produksi pati resisten. Nah, kadar pati resisten ini berkorelasi positif dengan kadar amilosa, yang artinya semakin tinggi kadar amilosa, maka pati resistennya juga semakin meningkat. Selanjutnya ada profil gelatinasi. Profil gelatinasi dengan menggunakan RVA atau Rapid Viscoanalyzer yang meliputi suhu gelatinasi, puncak viskositas, setback, dan breakdown yang disajikan pada gambar berikut. Viskositas puncak pada tepung daluga hasil modifikasi berkisar antara 448 hingga 2290 viskositas, dan ini lebih tinggi daripada tepung daluga tanpa perlakuan. Nilai tersebut ternyata lebih rendah jika dibandingkan dengan viskositas puncak pati Garut tanpa modifikasi, yaitu sebesar 2715 viskositas dalam jurnal penelitian Haridah tahun 2014. Menurut Ahmad Daud dalam jurnal penelitiannya pada tahun 2013 melaporkan viskositas puncak tepung Jawa Wut hasil HMT selama 16 jam menghasilkan viskositas puncak yang lebih tinggi dibandingkan tepung asalnya. Penggunaan HMT autoclave menyebabkan terjadinya penurunan viskositas puncak pada tepung daluga. Hal yang sama juga dilaporkan oleh Takahita pada jurnalnya tahun 2008, di mana proses HMT autoclave dapat menurunkan viskositas puncak pada pati jagung. Panas dan tekanan selama pemanasan menyebabkan terjadi proses degradasi dari amilosa dan amilopektin rantai cabang luar menjadi rantai pendek dan menyebabkan retrogradasi. Kombinasi perlakuan HMT fermentasi menunjukkan nilai viskositas puncak yang lebih rendah dibandingkan dengan tepung daluga alami. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan kadar amilosa dan kemungkinan selama proses fermentasi terjadi degradasi pati menjadi molekul yang lebih kecil sehingga viskositasnya menjadi lebih rendah. Kemudian nilai breakdown pada profil gelatinasi menunjukkan kestabilan bahan pangan selama pemanasan. Dalam jurnal penelitian Zaferes dan Dias pada tahun 2014 melaporkan stabilitas pati selama pemanasan dan agitasi setelah proses HMT ditunjukkan dengan adanya penurunan atau breakdown. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pembentukan ikatan amilosa dengan amilosa dan amilopektin membentuk struktur yang lebih kompak dan lebih stabil sehingga menurunkan pembengkakan granula pati. Kemudian tepung daluga dan modifikasinya memiliki nilai breakdown yang berkisar antara 637 hingga 726 viskositas dan cenderung mengalami penurunan.
Pada penelitian ini, modifikasi HMT oven memiliki nilai breakdown yang lebih rendah dibandingkan dengan tepung daluga tanpa perlakuan, sehingga modifikasi HMT oven memiliki karakteristik yang lebih tahan pemanasan dibandingkan yang tanpa perlakuan. Terakhir, kesimpulan, pada jurnal ini ada 4 kesimpulan yang dapat kami tarik, yaitu perlakuan HMT dengan cara autoclave dan oven, serta perlakuan fermentasi oleh Lactobacillus plantarum BSL dapat meningkatkan kadar serat pangan, fatty resisten, dan amilosa. Yang kedua, perlakuan modifikasi pada daluga juga menyebabkan perubahan sifat fisik pada tepung daluga. Yang ketiga, perlakuan modifikasi HMT oven menghasilkan nilai viskositas yang maksimum dan tahan terhadap proses pemanasan. Yang keempat ialah proses modifikasi HMT autoclave dan fermentasi HMT dapat menurunkan viskositas dan suhu gelatinasi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kami tutupi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.